Shalom, selamat sore, Mem, Mister, dan Miss Teacher. Hari ini saya akan berbagi dari Bible reading kita yang di Lukas pasal yang 23 dan pasal yang 24 merupakan pasal penutup dari Injil Lukas. Dalam video ini juga saya ingin mengucapkan turut berduka cita untuk Mem Rose dengan Mem Juan, dan selamat ulang tahun untuk Miss Hedi. Merenungkan hari ini rasanya duka cita dan sukacita bergantian. Melihat duka cita dan sukacita, itulah warna kehidupan yang Tuhan sediakan. Sekiranya dengan kasih dan kemurahan Tuhan, kita terus menikmati sukacita dan tidak terbelenggu dalam duka cita. Namun ketika Tuhan izinkan untuk berduka cita, berduka citalah. Adapun yang menjadi rema saya pada pembacaan Bible reading hari ini di perikopnya yang Yesus di hadapan Herodes, saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Baiklah, yang ingin saya bagikan, yang saya renungkan dari bagian ini adalah ketika Herodes pada saat itu dia girang ketika kedatangan Tuhan Yesus, karena ia penasaran dengan Tuhan Yesus dan ia telah mendengar kebesaran Tuhan Yesus dengan mukjizat-mukjizatnya. Dan yang paling menegur saya, yang dia harapkan adalah suatu tanda. Dan ketika Tuhan Yesus pada saat itu diam, tidak memberi jawab, dia kecewa dan menista dan mengolok-olok Tuhan Yesus. Seringkali hal itu juga terjadi di dalam kehidupan saya pribadi. Tentu setiap orang mengharapkan kebaikan, berkat Tuhan. Tetapi ada kalanya kita merasakan kekosongan, merasa Tuhan tidak berbicara, merasa Tuhan diam. Saat itulah saya sering merasa kalut. Saya ketika tidak merasakan hadirat Tuhan, saat itu saya bisa merasakan kekalutan dan keraguan timbul terhadap Tuhan. Tetapi bagian ini mengingatkan kepada saya bahwa pribadinya lah yang kuharapkan, bukan berkatnya. Pribadinya lah yang kuharapkan, bukan mukjizatnya. Tetapi pribadi Yesus, pribadinya yang mengajarkan. Sekalipun saya merasa sedang dalam masa tidak ada jawaban, tapi aku percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam diriku. Begitu juga ketika kesedihan, duka cita boleh terjadi di dalam hidup kita. Terlebih untuk Mem Rose dengan Mem Juan, Bapak Juan hari ini, pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan melalui duka cita yang dialami. Biarlah kiranya dalam duka cita ini, Mem dan kita semua boleh melihat kepada Kristus sebagai pribadi. Terima kasih. Sekiranya Bible reading kita boleh terus lakukan. Besok kita sudah mulai masuk dalam Injil Yohanes dengan kasih dan kemurahan. Meskipun dalam masa ujian ini mungkin tidak bisa melaksanakan Bible reading dan berbagi, kita punya waktu masing-masing sepanjang 24 jam yang Tuhan kasih dalam satu hari untuk menyediakan waktu berdiam diri bersama Tuhan, bersama firman-Nya. Terpujilah Tuhan, sekiranya dengan kasih dan kemurahan-Nya berbagi saya dapat memberkati kita semua. Demikian dari saya. Shalom, selamat sore.